Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jika suka dengan cerita misteri yang saya bawakan kali ini, tekan tombol like. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, ikutin juga Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok sebuah kisah misteri official. Karena di TikTok kami banyak mengupload video-video penampakan makhluk astral dan cerita-cerita misteri yang tak kalah menarik yang tidak saya ceritakan di channel YouTube Rio Wijaya. Nah, untuk sahabat yang punya cerita pengalaman misteri yang ingin dibagikan, silakan hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini, kirimkan cerita melalui tulisan atau bisa juga dengan voice note. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan hari ini hari Jumat, sudah masuk tanggal 12 Juli tahun 2024. Kami take di jam 12:55 dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang baik yang telah memberikan donasi. Insya Allah donasi di minggu ini akan kami realisasikan, akan kami berikan di Sabtu nanti. Insya Allah ada kami persiapkan makanan yang akan dibagikan ke panti asuhan atau nanti kami berikan ke pesantren yang ada di sekitar tempat tinggal kami, dan sebagian nanti akan kami berikan di jalanan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sekali lagi saya Rio Wijaya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang baik yang telah berdonasi dan mempercayakan donasinya kepada kami. Dan di video kali ini kembali satu kisah misteri yang akan saya ceritakan. Kisah ini datang dari sahabat kita yang bernama Ilham yang ada di Gresik, Jawa Timur. Beliau menceritakan kejadian yang sangat mengerikan di tahun 2016 silam. Jadi Gresik ini merupakan salah satu produsen atau tempat lah ya, tempat yang menghasilkan ikan bandeng berkualitas. Salah satunya ada di Kota Gresik. Salah satunya di Kota Gresik, berarti ada tempat-tempat lain juga ya, termasuk Pulau Bali, termasuk Sidoarjo juga, itu salah satu penghasil bandeng terbaik atau terbanyak lah di Indonesia. Nah, Ilham ini merupakan anak dari salah satu pengelola tambak bandeng yang ada di Gresik. Jadi tambak bandeng yang dikelola oleh bapaknya Ilham ini merupakan tambak bandeng kepunyaan dari salah satu Crazy Rich yang ada di wilayah tersebut. Namanya tak dapat saya sebutkan. Ini kurang lebih lahannya itu 1,5 hektar, itu full dengan tambak ikan bandeng. Produksinya pun juga lumayan lah hasilnya. Nah, bapaknya Ilham ini memproduksi atau bekerja di tambak bandeng itu sebagai perintis, orang kepercayaan dari Crazy Rich yang ada di tempat tersebut. Dari awal tambak itu dibuka, dari pengelolaan air sampai tebar benih sampai panen, sudah berbelas-belasan tahun itu bapaknya Ilham yang dipercaya. Tapi untuk mengelola lahan seluas itu Bapak Ilham tidak sendirian. Di awal Bapak Ilham jaga tambak itu, mereka ini ada 3 orang. Bapaknya Ilham, Wak John dengan Wak Hodir.
Jadi 3 sahabat baik ini dipercaya untuk mengelola tambak tersebut. Jadi tambak ini luasnya cukup luas lah ya, dan di tambak itu ada 4 bangunan. Bangunan pertama itu adalah rumah yang ditempati Bapak Ilham dari Ilham kecil sampai Ilham dewasa. Di sebelahnya itu ada rumah, itu adalah rumah yang ditempati oleh Wak Jon, dan di sebelahnya lagi itu ada rumah yang ditempati Wak Qadir. Nah, di seberang kolam, ya di sisi seberang kolam itu ada satu gudang yang cukup besar, dan di gudang itulah tempat penyimpanan pakan, tempat menyimpan segala sesuatu lah keperluan untuk mengurus tambak. Jadi Ilham ini dilahirkan di lokasi tambak tersebut, sahabat-sahabat. Bapak Ilham ini kerja di sana dari Ilham ini belum ada, dari pertama menikah dengan Ibu Ilham sudah belasan tahun kerja di sana. Nah, jadi pada satu ketika ya di tahun 2016 itu Ilham ini sudah dewasa, sahabat-sahabat. Usianya sudah menginjak di usia 20 tahun. Namun Ilham dan keluarga sudah tidak tinggal lagi di rumah yang ada di tambak yang disiapkan si pemilik tambak. Bahkan Ilham mengatakan ya di usia Ilham kurang lebih sekitar 14 tahun dia keluar dari tambak tersebut ini karena ada satu tragedi yang menyebabkan tambak itu sempat tutup sementara. Memang kalau untuk di wilayah Gresik dan sekitarnya, berita ini tidak terlalu viral atau tidak terlalu heboh di masa itu, karena kejadian ini bukan kasus pembunuhan, tapi ini adalah duel maut antara Wak Jon dengan Wak Qadir. Diceritakan kalau entah apalah ya inti permasalahannya, tiba-tiba saja mereka ini clash. Mereka ini selisih paham, dan pada suatu malam Wak Jon yang sudah tidak dapat lagi menahan emosinya mendatangi rumah Wak Qadir dengan membawa sebilah parang. Melihat terancam keselamatan keluarga dari Wak Qadir, Wak Jon datang ke sana bawa parang. Wak Qadir pun menyambut dengan hal serupa. Mereka cekcok. Dari pertengkaran tersebut Bapak Ilham belum sempat melerai, namun mereka sudah saling bacok, dan alhasil Wak Qadir meninggal di tempat. Wak Jon yang juga terkena sabetan parang di bagian bahunya ini sempat dilarikan ke rumah sakit. 1 hari dirawat di rumah sakit. Setelah itu Wak Jon menghembuskan nafas terakhir. Dua-duanya meninggal dunia. Dari kejadian itulah bapaknya Ilham merasa tidak nyaman tinggal di tambak tersebut, dan si pemilik tambak sempat menyetop produksi atau penebaran bibit di tambak tersebut. Akhirnya di tahun itu mereka keluarlah membeli sebidang tanah dan membangun pondok di desa atau di luar dari wilayah tambak. Tapi bapaknya Ilham yang dikasih pilihan sama si pemilik tambak, "Pak, ini gimana? Tambak kita ini kita lanjutin atau ya sudah sampai di sini saja, karena ya takut terulang lagi insiden seperti ini." Dan dipercaya oleh warga setempat ya, kalau sudah ada satu tempat usaha terjadi hal yang berdarah, ini akan berlanjut, karena itu boleh dikatakan seperti kayak tanahnya tidak bagus untuk usaha. Tapi Bapak Ilham meyakinkan si pemilik tambak, ya jangan kita percaya dengan hal seperti itu, Pak. Pertama, saya ini punya anak masih kecil-kecil dan menggantungkan hidup untuk membiayai sekolah, membiayai atau menafkahi anak-anak saya, ya cuman bekerja dari Bapak. Dan Bapak juga ini aset sudah besar sekali, walaupun sudah hitungannya balik modal, sayang kalau dibiarkan terbengkalai seperti ini. Nah, jadi keputusannya terserah Bapak Ilham. Kalau mau lanjut, ya carilah orang buat bantu-bantu, karena tidak mungkin bapaknya Ilham kerja sendirian untuk mengelola tambak sebesar itu. Nah, dari situlah bapaknya Ilham ini menjadi mandor dan mempekerjakan beberapa orang. Orang-orang yang dipekerjakan Bapak Ilham tentunya ini diberikan fasilitas serupa seperti kawan-kawan yang sudah almarhum tadi. Nah, jadi rumah itu kan kosong tiga-tiganya. Rumah yang ditempati Bapak Ilham ini dia tempatin juga ketika menunggu masa-masa panen. Nah, rumah yang 2 kosong, rumah bekas Wak Jon dan keluarga, rumah bekas Wak Qadir dan keluarga, ya ini ditempatin orang-orang baru, tapi mereka tidak ada yang betah untuk menempati rumah tersebut karena banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang mengerikan dialami oleh orang-orang tersebut. Apa itu? Nanti dulu. Ya, kita simpan dulu. Jadi saya jelaskan dulu kronologisnya. Nah, dengan hal seperti ini banyak yang tidak betah. Lagi-lagi si pemilik tambak, si Crazy Rich ini tadi mengatakan kepada Bapak Ilham, "Wak, ini kayaknya tidak bisa diginiin terus. Wak tidak bisa memaksakan.
Kalau kayak gini saya pun tidak fokus ya untuk menjalankan bisnis saya yang lain karena selalu kepikiran dengan tambak ini. Jadi hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang baru yang menempati bekas rumah almarhum dua ini itu bukan cuman saja penampakan dari makhluk astral yang mengerikan, tapi mereka ini sering cekcok juga. Antara tetangga-tetangga ini sering cekcok antara penghuni B dengan penghuni C. Walaupun mereka awalnya baik-baikan, tapi ujung-ujungnya cekcok dan berujung bakal kayak kejadian serupa dengan kejadian almarhum Wak Jon dengan Wak Qadir. Nah, disinilah bapaknya Ilham berpikir, kalau bapak stop ham pada saat itu, tutup tambak ini, bapak mikir kamu masih kecil, adik-adik kamu masih ada 3 lagi, Ilham 4 bersaudara, ya jadi gimana, bapak tidak bisa lagi nafkahin kalian, mau cari kerja lain sulit waktu itu. Nah, akhirnya bapak Ilham mengatakan kepada si pemilik tambak, kalau bapak percaya, biarkan saya yang mengelola tambak ini sendirian, tapi benih yang ditebar jangan sepadat seperti kemarin-kemarin. Kita kurangi bibit yang ditebar biar saya bisa handle sendirian. Ya terserahlah. Akhirnya si pemilik tambak kasihan juga dengan bapaknya Ilham dan dipercayalah bapak Ilham mengelola seorang diri. Nah, karena rumah itu sudah kosong, jatuhnya 3-3, tapi rumah bapak Ilham tetap ditempatinya ketika malam hari saja. Karena untuk kesuksesan dalam usaha tambak ini ya, tambak apapun lah itu, ini kita lebih kontrol di waktu malam hari, karena waktu malam hari ini riskan sekali untuk gagal panennya. Pertama ya, riskan dengan adanya hama seperti ular, seperti berang-berang yang suka makan ikan, dan berang-berang kepala hitam atau maling. Itu yang paling ditakuti di masa-masa ketika mendekati waktu panen. Nah, mendekati waktu panen itu 2 bulan. Jadi setelah pembesaran selama 5 sampai 4 sampai 5 bulan, nah dari 5 sampai 7 sampai 8 bulan, nah itu masa-masa panen. Karena bandeng ini ada yang dipanen dalam waktu singkat, ada juga yang dibiarkan besarnya itu seukuran pasar yang diminati, itu dibiarkan kurang lebih sekitar 8 bulan lah baru panen. Jadi di masa-masa itu ya, di masa-masa ketika Bapak Ilham sendirian, kalau mendekati masa panen, dia memberanikan diri lah untuk tidur sendirian di wilayah tambak tersebut dengan kondisi 2 rumah bekas almarhum Wak Jon dengan Wak Qadir ini tetap dalam keadaan kosong. Kejadian misteri pun dialami oleh Bapak Ilham. Nah, jadi baru saya ceritakan apa-apa saja nih yang dialami oleh 2 penghuni sebelumnya yang menggantikan posisi Wak Jon dengan Wak Qadir. Bukan 2, tapi ada 6 orang yang gonta-ganti menggantikan posisi Wak Qadir dengan Wak Jon almarhum. Jadi orang pertama dengan orang kedua ini direkrut dari orang desa. Bayangkan, mereka di rumah itu membayangkan kalau aktivitas dari almarhum itu masih seperti ada gitu loh. Jadi mereka tinggal di rumah, misalnya rumah si B ditempati keluarga B. Itu mereka cuman tinggal bertiga, sepasang suami istri dengan anak. Tapi kok ada orang keempat. Dan aktivitas orang keempat itu nyata sekali. Meja makan itu ada lauk, ada nasi. Ya, tiba-tiba saja malam-malam terdengar seperti orang makan, ketika diintip betulan itu ada sosok yang sedang makan. Sedangkan di rumah C atau bekas rumah Wak Qadir, ini teror yang nyata sekali adalah sosok pocong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sepintas kayak itu ada putih lewat. Ya agak horor juga nih cerita ya. Jadi nah, rumah yang C tadi itu pekat sekali dengan penampakan teror pocong. Jadi itulah yang membuat mereka-mereka ini tidak betah. Jadi ketika bapaknya Ilham menempati lokasi itu sendirian ketika mendekati masa panen, jadi dia sudah was-was, sudah takut. Ya, dia minta kawanin istrinya, tapi istrinya mikir anak-anak di rumah di desa siapa yang nemenin. Nah, jadi pernah satu ketika bapaknya Ilham sudah kepalang takut sekali. Jadi dia berpikir kayak gini, ini panen tinggal 2 minggu lagi. Orang-orang tahu nih yang suka mencuri lah, dalam arti kata penjahat-penjahat preman-preman kampung tahu kalau tambak ini sudah jarang dijaga. Takutnya maling-maling ini kan tidak peduli setan, tidak peduli hantu ya. Jadi kalau dia mau maling itu biar ada setan, biar angker segala macam, tetap dibondolnya, tetap digarongnya juga. Itu yang ditakutkan Bapak Ilham, dan akhirnya dibawalah Ilham kecil,
Adik-adiknya 3 dibawa, ngineplah di sana. Dan di malam itu apa yang ditakuti Bapak Ilham terjadi? Bukan maling yang datang, tapi 2 sosok yang mengerikan mendatangi Bapak Ilham ketika mengecek lokasi gudang yang ada di seberang kolam. Lokasi gudang itu dibangun semi permanen, jadi dindingnya seng semua, atapnya pun seng semua, pintunya itu juga terbuat dari seng, dirantai, digembok biar aman. Di dalam gudang itu semuanya pakan ikan, vitamin, pompa air dan segala macam disimpan di situ. Nah, bayangkan sahabat-sahabat, pompa air. Ya, di dalam gudang itu tidak ada siapa-siapa, dikunci. Pompa air itu hidupnya bukan main tekan pakai listrik, enggak, tapi kan itu ditarik pakai tenaga manusia dan perlu bensin. Sedangkan pompa air itu digunakan ketika masa-masa panen saja. Jadi sudah lama dipastikan pompa air itu tidak pernah hidup. Nah, ketika malam itu sudah lama bapaknya Ilham tidak malam-malam di lokasi tambak itu, ketika dia ngecek lokasi gudang, kurang lebih sekitar jam 11 lah, dia mendengar seperti di dalam gudang tuh ada yang ngengkol, ngengkol pompa air. Sontak di sini dia, wah, siapa di dalam? Lekaslah Bapak Ilham berlari ke rumah, ambil kunci gudang. Nah, setibanya di depan pintu gudang, mesin air itu sudah nyala. Benar-benar sudah nyala. Dan perlahan bapaknya Ilham membuka rantai, membuka gembok yang menutupi pintu dari gudang tersebut. Ketika dibuka, suasana dalam gudang ini tidak ada lampu, gelap gulita. Mesin air itu menyala, terdengar suaranya ketika pintu dibuka semakin jelas, dan di depan pintu itu sudah berdiri sosok almarhum dari Wak Jon. Wak Jon ini meninggal sudah bertahun-tahun yang lalu. Berdiri dan menyapa bapaknya Ilham. Mas, aku yang hidupin mesin airnya. Besok kita mau panen yuk. Merinding saya lillahi ta'ala. Jadi bapaknya Ilham yang melihat itu tidak lagi kalang kabut, berlari ketakutan. Dan di malam itu juga Bapak Ilham membawa Ilham kecil, membawa ketiga orang adiknya, membawa istrinya pulang ke kampung, pulang ke desa. Dan dibiarkanlah pintu gudang itu terbuka dengan sendirinya. Alhasil pagi-paginya Bapak Ilham mendapati di dalam gudang tersebut ada 2 orang pemuda yang sedang tertidur lelap. Pintu gudang kan terbuka, ya tidak sempat dikunci lagi. Itu ada siapa di gudang? Dia pikirannya masih parno nih, masih kebayang sosok penampakan hantu yang dilihatnya tadi malam. Tapi ini kan udah siang. Ya, bapaknya Ilham mendekati gudang dan memperhatikan, oh itu manusia sedang tidur ditumpukan pakan ikan. Nah, pemuda yang tidur itu, 2 orang pemuda itu dikenal di kampung itu atau di desa itu, pemuda yang begajulan. Nah, jadi dibangunin sama Bapak Ilham, dia terperanjat. Ternyata 2 pemuda itu bukan tidur tapi pingsan tadi malam. Jadi dia minta ampun, ampun pak, maaf pak, kami masuk ke sini pak, maaf pak, maaf. Nah, jadi bapaknya Ilham bingung, maaf apa, ampun apa. Ya dibawalah ke pondok bapaknya Ilham, dikasih air putih, ditanya baik-baik. 2 pemuda itu, ya, ini menceritakan kalau dia melihat bapaknya Ilham tengah malam itu, ya, jam 12-an itu. Ya, kejadian kan jam 11-an. Jam 12-an itu bapaknya Ilham ini membawa istrinya terburu-buru keluar dari tambak. Dan 2 pemuda yang sedang nongkrong ini berpikir, tambak itu kosong, yuk kita jalan-jalan ke sana, mana tahu ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Itu percakapan 2 pemuda ini tadi. Dan sekiranya Bapak Ilham sudah jauh, mereka masuklah ke tambak dan melihat pintu gudang ini terbuka. Di sana ada mesin air, di sana ada pakan ikan. Loh, ini yang kita cari. Masuklah mereka ke dalam gudang yang pintunya terbuka. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka baru berniat mau mengangkat mesin air, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup secara berlahan. Awalnya mereka masih positive thinking, angin mungkin.
salah satu dari mereka mencoba untuk membuka pintu gudang. Didorongnya tapi bisa kebuka, tapi berat. Didorongnya terus, sini bantuin aku. Didorongnya lagi, orang dua nggak kuat. Buka pintu gudang itu sampai terbuka ya, mereka bisa lewat, nggak bisa. Jadi kebuka dikit. Nah, ketika mereka sedang dorong dengan tenaga yang full, dari luar itu ada suara. Le, ngapain kalian? Ngapain kalian di dalam gudang? Mereka berpikir kalau itu Bapak Ilham. Jadi mereka diem ya, nggak didorong lagi pintu itu, dan pintu itu kembali tertutup dengan sendirinya. Mereka yang was-was, ini ada orang di luar, kita ketahuan mau maling, apa yang harus kita lakukan? Jadi mereka diem aja di balik pintu. Tidak lama kemudian pintu itu kembali terbuka dan ada suara langkah kaki masuk ke dalam gudang. Mereka di balik pintu nih sahabat-sahabat. Nah, pintu itu terbuka, terlihatlah ada sosok almarhum Wak Jon yang menyapa mereka. Jangan di sini, pulang. Mereka berlari ke arah tumpukan dari pakan yang banyak itu. Mereka terjatuh di sana dan tidak sadarkan diri. Sadar-sadar itu ketika dibangunin sama bapaknya Ilham. Mereka jujur, mereka datang mau maling, mereka minta ampun, mereka minta maaf, dan mereka mengatakan mereka melihat sosok almarhum Wak Jon yang sudah lama meninggal. Nah, kejadian ini relate dengan apa yang dialami oleh bapaknya Ilham. Nah, jadi dengan kejadian itu, ya di kampung itu heboh lah. Ya, bukan dari cerita orang-orang yang pernah bekerja setelah Wak Jon dengan Wak Kodir meninggal saja, tapi kesaksian dua pemuda begajulan ini tadi yang membuat warga semakin merinding lah. Ya, kalau lewat di depan lokasi tambak tersebut. Tapi bapaknya Ilham di sini tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadi tugas. Jadi bapaknya Ilham lebih memilih untuk patrolinya itu tidak terlalu jauh-jauh dan memilih untuk tidak terlalu larut malam pulang dari lokasi tambak tersebut. Nah, jadi itu kejadian yang dialami oleh bapaknya Ilham. Dan kejadian-kejadian itu terjadi ketika Ilham ini masih kecil. Nah, tibalah di mana masuk di usia Ilham sudah 20-an ya, di tahun 2016 silam. Ketika itu Ilham lulus SMA, dia tidak ada kerjaan. Bapaknya mengatakan, daripada kamu nganggur, lebih baik temenin bapak yuk jaga tambak. Ini 2 bulan lagi masuk masa panen, yang mana Ilham ini tahu loh sahabat-sahabat, cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri yang ada di tambak itu tahu. Ilham sempat menolak dengan mengatakan, enggak lah pak, takut aku pak mendengar pengalaman misteri yang bapak alami, takutnya nanti ya aku mengalami hal serupa. Bapaknya Ilham mengatakan, bodoh kamu ini. Ya, apa yang mereka alamin itu cuma ketakutan mereka saja. Ya memang bapak berkali-kali sudah melihat hal itu, tapi itu kan tidak bikin kita mati, tidak bikin bapak jantungan. Yo, bantu bapak lah. Bapak sekarang udah tidak kayak dulu lagi. Ya terpikir juga lah di pikiran Ilham di usia bapaknya yang sudah 55 tahun lebih ya, hampir masuk 60 tahun, kalau kena angin malam itu gimana lah rasanya, pasti ya kurang baik lah ya. Jadi ya memberanikan diri lah Ilham di tahun 2016 tersebut menemani bapaknya. Ini rencana kurang lebih sekitar 2 bulan cuman jaga malam di sana atau patroli di sana, menempati rumah bekas yang mereka tempati. Itu memang betul-betul menginap di sana. Jadi bapaknya bilang, kalau kamu ngantuk tidur biar bapak yang jaga, dan sebaliknya kalau ketika kamu jaga bapak tertidur, ya biarin bapak tidur sebentar, nanti kita jaganya gantian. Nah, dikasih tahu lah sama bapaknya spot-spot yang paling penting dijaga itu di bagian mana saja, karena kalau mau diputerin lahan seluas itu ya kan tidak mungkin malam hari juga. Jadi perlu diperhatikan itu di bagian kolamnya ya, disenterin, takut ada biawak atau takut ada berang-berang atau takut ada orang sedang nyerok. Dan di bagian gudang yang paling penting diperhatikan. Nah, ketika menyebut bagian gudang, Ilham ini ogah, enggak lah pak, aku mendingan jaga kolamnya saja daripada aku jagain gudang. Karena kejadian-kejadian horor itu banyak terjadi di sekitar bagian gudang dan 2 rumah bekas almarhum.
Nah, sampailah di mana ketika hari pertama Ilham ini ikut bapaknya menginap di sana. Ransum dibawa. Ransum tahu tidak sahabat-sahabat? Ransum itu bekal untuk jangka waktu lama. Jadi mereka ini kan rencanakan 2 bulan, tapi tidak bawa bekal 2 bulan ya. Jadi bawa bekal untuk beberapa malam saja. Pertama minyak, ya minyak tanah untuk nyalain kompor, untuk bikin kopi. Tentunya pasti kopi, gula, teh dibawa, ditambah lagi dengan mie instan untuk makan kalau malam lapar. Nah, itu semua dibawa, ditaruh di sana. Siang pertama Ilham beresin rumah sama ibunya, sama adik-adiknya. Nah, setelah semua beres, ibu, adik-adik Ilham pulang ke rumah, tinggallah bapak Ilham sama si Ilham. Ini hari pertama. Bapaknya mengatakan, bapak tidur dulu yo. Itu kisaran Mbak Daisa. Nanti jam 11 atau jam 12 bangunin bapak. Kita sama-sama nanti muterin kolam ini, ngeliat situasi. Nah, selepas itu kalau kamu mau tidur, ya sudah, kamu tidur. Jadi, di malam itu, bapaknya ini tidur kayak kepulesan. Ya mungkin capek, ya beres-beres rumah atau segala macam. Ilham bangunin di jam 11, bapaknya tidak bangun-bangun. Ilham pun kesian, ya sudahlah. Aku juga belum ngantuk, ya sudah. Ilham jalan sendirian, ngecek kolam di jam 11, masuk jam 12, itu walk center. Dan ketika dia keluar dari pondok tersebut, baru selangkah keluar dari pintu, itu dia mendengar suara siulan. Suara siulan tersebut berasal dari pondok tengah atau pondok B, bekas tempat tinggal dari Wak John. Sontak merinding langsung sekejur tubuh dari Ilham. Dia memperhatikan di bangunan gelap tersebut, itu ada orang enggak ya? Kok suara siulnya jelas sekali? Masuk lagi dia ke dalam. Ngelihat bapaknya tidur, mana tahu bapaknya ini mendengkur, suara dengkurannya itu ya kayak suara siulan. Enggak kok, bapak tidur enggak ngedengkur. Dibangunin lah lagi bapaknya. Pak, bangun pak. Bapaknya ndak jawab, bapaknya ndak bangun, tapi dari luar rumah ada yang jawab. Le. Kayak ada yang manggil. Jadi dia perhatikan bapaknya, ini bapak beneran tidur, tapi itu suara di luar, suara siapa? Rasa penasaran ini mengalahkan rasa takut. Keluarlah Ilham. Siapa yang tadi manggil-manggil aku? Senter ke kanan, ke arah rumah almarhum Wak John, itu tidak ada orang. Senter ke kanan, ke arah pintu masuk dari tambak tersebut, itu tidak ada orang. Senter di sekeliling, itu tidak ada orang. Cuman ilusi, cuman bayanganku saja. Keluarlah Ilham tadi untuk melihat bagian-bagian kolam yang sudah disuruh bapaknya kalau ngecek, tidak usah kamu putarin kolam ini, cuman cek di beberapa sudut saja. Jadi ketika Ilham ngecek, pakai senter ya, dilihatin air ditambah itu tenang, tapi di tengah-tengah itu kayak ada, tahu kan kalau biawak ya, kalau biawak mati itu biasanya kebalik sahabat-sahabat. Jadi bagian dada dari biawak itu kan putih warnanya. Di center sama Ilham, ada biawak. Dia bilang, ukurannya kalau terlihat dari jauh biawak itu cukup besar, ya, telentang putihnya itu cukup besar. Ilham pun bergegas menuju ke gudang untuk ngambil serokan. Nah, jadi dia sudah panik nih, dia pikir itu biawak besar, sudah kekenyangan, jadi dia kebalik badannya makan ikan yang sudah hampir panen, dan tentu itu bakal menimbulkan kerugian besar. Nah, jadi langsunglah dia buka pintu gudang, dia mau ngambil serokan. Ketika dia mau ngambil serokan, tangannya tuh kayak ada yang narik ini. Itu jujur dirasakan nyata sama Ilham, tapi sosoknya tidak kelihatan karena gudang itu gelap. Jadi ya terasa ada yang narik kayak gini ya, karena serokan itu sudah digenggam sama Ilham, dia tidak pedulikan, dia langsung keluar dan mendekati apa yang dilihatnya tadi. Ya memang ya dilihat dari pinggir kolam ya, yang ada di tengah kolam itu betul-betul kayak bangkai biawak, kayak biawak kebalik. Nah itulah yang diraih pakai serokan, ditarik sama Ilham, diserok sama Ilham, berat sekali.
Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada pikiran apa-apa. Dia cuma berpikir kalau itu adalah biawak yang mati kekenyangan. Terus ditarik sama Ilham, semakin dekat itu bukan terlihat seperti biawak yang kebalik, tapi itu kok kayak punggung manusia. Itu kan baju. Itu kan rambut. Sempat serokan itu dilepas, disenter sama Ilham. Dan ketika disenter sama Ilham, yang terlihat seperti orang tenggelam, yang terlihat cuman bagian kepala belakang dan punggung belakang, itu tiba-tiba membalik badan dan tersenyum. Jelas, itu adalah sosok yang dikatakan orang sering memperlihatkan wujudnya di tambak tersebut. Tak lain tak bukan adalah arwah dari Wak Jon. Walaupun kejadian Wak Jon meninggal, Ilham masih kecil, umurnya masih belasan tahun, tapi dia masih dapat mengingat kalau wajah Wak Jon itu adalah wajah yang ada di dalam kolam. Nah, ketika Ilham sadar kalau yang dilihatnya itu adalah arwah atau hantu dari Wak Jon, dia pun berteriak memanggil bapaknya, tapi suaranya tidak keluar. Kayak Pak, suaranya tidak bisa keluar kencang. Sosok yang ada di kolam pun hilang. Ilham yang tidak bisa ngapa-ngapain ya. Dia berdiri udah gemetar, dia duduk sambil menutup mata. Nah, ketika dia menutup mata itulah dia mendengar seperti ada langkah kaki di dasar kolam itu ya mendekati dia. Jadi kalau orang lagi basah-basah ya nyebur kolam pakai baju lengkap, ketika dia mau naik ke atas, gemericik air tuh suaranya beda. Pertama gemericik air, suara langkah kaki, ditambah lagi dengan tetesan air yang ada di bajunya. Itu jelas sekali mendekat ke arah Ilham. Sampai-sampai tetesan air itu membasahi kepala Ilham yang matanya ditutup pakai tangan. Sosok itu berkata kepada Ilham, "Jangan takut, Le. Ini Wak. Ini Wak. Wak yang dulu jaga di sini." Habis itu Ilham tidak tahu apa-apa lagi. Tahu-tahu Ilham sudah ada di dalam pondok. Ilham ditemukan oleh bapaknya tak sadarkan diri di pinggir pondok. Nah, jadi dari kejadian itu bapaknya Ilham ini kayak merasa bersalah, sahabat-sahabat. Ini anak ini takutnya nanti ya trauma, tapi Ilham tidak trauma dia. Ya, apa yang dipikirkan bapaknya kalau anak ini bakal takut itu enggak. Malah Ilham berkata kepada bapaknya, "Pak, malam besok kita jaga lagi, Pak. Aku penasaran, Pak. Aku mau ketemu sekali lagi dengan sosok yang kulihat dan aku mau tahu apa maksudnya dia ketemu sama aku tadi malam dan mengatakan jangan takut, jangan takut. Sedangkan perwujudannya itu menakutkan sekali, Pak." Nah, bapaknya Ilham menegah, "Nggak usah. Kalau kamu memaksakan seperti itu sama saja kamu dengan menantang." Tapi Ilham masih kekeh. Walaupun Ilham dipaksa untuk pulang, ya bapaknya juga pulang pada malam itu. Masa bodoh lah, kalau ada orang mau nyuri ya tidak mungkin juga semua isi kolam itu dicuri sama orang. Kalau mau dimakan sama hama kayak biawak atau berang-berang ya tidak mungkin semuanya dimakan juga. Jadi malam besok aja bapaknya berniat untuk menjaga tambak tersebut. Tapi di malam itu Ilham ini kabur dari rumah, sahabat-sahabat, kembali ke tambak seorang diri. Bukan sok-sokan, tapi dia penasaran. Kenapa? Ada apa? Kok sosok itu langsung ya mewujudkan diri sama Ilham? Tapi kalau dibilang mau ngisengin, itu enggak kayak gitu. Kalau mau ngiseng itu nampakin diri, nakut-nakutin. Tapi ini seakan-akan seperti ada yang ingin disampaikan. Jadi itulah yang membuat Ilham ini berani dan nekat keluar dari rumah tengah malam langsung menuju ke arah tambak. Setibanya di sana tidak ada apa-apa. Ya, dia ngidupin lampu rumah atau lampu pondok yang ditempatinya. Dia pun mencoba untuk mendekati area gudang. Tapi pada saat itu dia tidak bawa kunci gudang, karena kunci gudang itu kan disimpan sama bapaknya Ilham. Jadi dia cuman ya mendekati wilayah tempat gudang itu berada dan mendekati lokasi kejadian dia tadi malam. Kurang lebih sekitar 1 jaman lah Ilham sudah di sana. Ilham capek,
Melihat kiri kanan tidak ada penampakan apa-apa, dia masuk ke dalam pondok bekas tempat tinggalnya dulu. Nah, di dalam pondok pintunya kebuka, dia nyeduh kopi karena ransumnya kan masih ada tinggal di sana. Dia nyeduh kopi, setelah kopi diseduh, dia duduk di teras pondok tersebut memperhatikan sekitar. Dia duduk di teras pondok ditemani dengan secangkir kopi dan memperhatikan sekitar area kolam. Nah, jadi ketika dia sedang duduk itulah dia sambil merenung, sambil ngebatin, sambil berkata seperti ini. Loh, kok kenapa gitu ya? Sosok itu mendatangi aku malam kemarin. Nah, kalau memang mau datang, datanglah malam ini. Kalau ada yang mau dikasih tahu, kasih tahulah malam ini. Biar aku tahu, tidak penasaran seperti ini. Jujur, Ilham mengatakan dia takut sekali, takut sekali. Tapi ya dari rasa takut itu, kalau ada rasa penasaran, itu yang membuat kita berani. Seperti itu juga saya sebenarnya orang yang penakut, tapi dari rasa takut itu saya ubah. Ya, rasa takut itu menjadi rasa berani, dan keberanian itu sudah di luar nalar. Bahkan kalau saya pergi ke tempat angker ya, penelusuran lah istilahnya, ya tempat-tempat yang tidak berani didatangin orang, ya saya datangin. Ya, dari rasa takut itu saya kembalikan menjadi rasa berani. Nah, seperti itu juga lah gambaran dari apa yang dialami atau yang dirasakan oleh Ilham. Jadi dia ngebatin seperti itu, seakan-akan dikit nantang lah sosok gaib yang ada di sana. Ya, yang dikatakan ada dua sosok, sosok pocong dengan sosok almarhum Wak Jon. Jadi setelah dia ngebatin kayak itu, dia melihat di tempat tadi malam dia bertemu dengan sosok yang menakutkan, itu kembali muncul sosok putih itu. Tapi untuk yang kedua kali dia tidak temakan pancing. Ya, dia tahu kalau itu adalah sosok serupa yang menampakkan diri tadi malam. Jadi dibiarin aja sama dia. Pandangannya dialihkan. Dalam hati dia sudah takut nih, aduh, datang pula dia. Salah pula tadi aku nantang. Jadi sosok itu semakin lama tuh kayak semakin ngambang, itu semakin mendekat ke arahnya si Ilham. Ilham mulai resah, Ilham mulai takut, dan ketika Ilham sudah sampai di puncaknya rasa takut, sosok itu pun hilang. Sosok yang ngambang mendekati Ilham ya, dari jauh nih, ngambang ke tengah kolam, ke pinggir, itu semakin rasa takut Ilham besar, semakin sosok itu memudar dan akhirnya menghilang. Nah, Ilham pun cukup lega, dia masih tetap duduk di teras rumah dan terus memperhatikan area sekitar. Jadi dalam batinnya kayak gini, yang baru kulihat 2 malam ini baru sosok penampakan yang katanya itu adalah sosok Wak Jon. Nah, mana sosok Mbak Kodir yang katanya jadi pocong? Apakah ada atau cuman ya cerita orang saja? Tidak lama dia ngomong kayak gitu. Lampu yang ada di pondoknya Ilham mati, dan pintu depan rumah itu ada yang ngebanting. Pintu ketutup, lampu kembali menyala. Pikirkanlah sahabat-sahabat, saking kan Ilham ini takut, kaget, dia sampai terperanjat, sampai bangku tempat dia duduk, tempat dia naruh kopi ini jatuh. Dia melompat keluar pondok. Nah, jadi dia penasaran nih, kok bisa pintu itu ngebanting sendiri, kok tadi lampu tiba-tiba mati dan hidup sendiri. Nah, dia coba untuk buka pintu pondoknya tapi kayak kekunci, didorong-dorong sama Ilham, ini tidak bisa. Tapi ada cara lain. Jadi ini pintu, ya pintu terbuat dari kayu. Nah, di sampingnya itu ada jendela yang terbuat dari kayu juga. Nah, jendela itu kalau kita tarik dari luar atau dicongkel itu bisa kebuka karena di dalamnya itu tidak ada kunci. Jadi Ilham mencoba untuk mengintip dulu, ngintip tapi tidak kelihatan. Nah, pelan-pelan lah satu daun jendela ya itu dibuka sama Ilham dengan cara dicongkel pakai tangan kayak ini, ditarik pelan-pelan baru kelihatan bagian dalam pintu. Ternyata yang menahan pintu itu tidak bisa kebuka, tidak bisa didorong dari luar, itu adalah sosok pocong. Dan pocong itu seakan-akan sadar kalau sedang diintip sama Ilham. Jadi Ilham pelan-pelan buka jendela, kepalanya ngejongak, pocong itu juga ngejongak.
jelas sekali wajahnya itu udah hancur. Wajahnya itu hancur, matanya itu udah bolong, sahabat-sahabat. Tapi sosok itu jelas bergerak mengikuti kepala Ilham seperti ini. Nah, jadi dengan melihat sosok itu, benar-benar rasa takut yang ada di diri Ilham tidak bisa lagi diubah menjadi rasa berani. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, kalau kita bertemu dengan pocong, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Badan kita ini serasa kaku, kaki kita tidak bisa melangkah, badan ini terasa berat sekali. Mau tidak mau, dengan rasa takut, Ilham terus melihat sosok itu yang semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Ilham. Sampai di mana? Hawa dari pocong tersebut ini terasa dekat sekali dengan wajah Ilham. Dingin sekali, tapi tidak ada bau. Nah, tiba-tiba saja sosok itu kayak hilang dalam sekedip mata, dan pintu pondok terbuka dengan sendirinya. Tubuh Ilham pun jatuh. Baru di situ dia merasa gemetar, baru di situ dia merasa takut. Tapi dengkulnya ini lemas. Dengkulnya lemas, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bergerak. Belum lagi rasa takut yang ada di hati Ilham ini hilang. Kembali dia mendengar seruan yang memanggilnya. Sini, Sambil menangis, Ilham menoleh ke arah seruan tersebut, tapi tidak menoleh secara langsung kayak ini, tidak. Dari posisinya dia cuma melirik kayak ini. Matanya aja yang diputar kayak ini, sambil dalam hati dia berdoa, siapa lagi nih? Kalau sosok pocong itu lagi, ya lebih baik dia pingsan lah. Karena tidak sanggup dia melihat pocong itu, mengerikan sekali. Jadi dia melirik kayak gini, ternyata yang memanggilnya itu adalah sosok arwah dari Wak Jon. Sini. Sosok itu seakan-akan memanggil Ilham. Nah, di sini tidak tahu kenapa. Ya, Ilham ini kayak ada energi, kayak ada rasa berani lagi, ya, kekuatannya itu ada, dengkul yang gemetar tadi bisa berdiri, dan dia mendekati sosok yang memanggilnya, yaitu sosok arwah Wak Jon. Nah, sosok arwah Wak Jon ini, sahabat-sahabat, badannya ini basah, mukanya ini putih dan keriput. Sosok itu berbisik kepada Ilham, mulai pulang. Sosok itu memberi isyarat, pulang. Entah apalah, ini maksudnya pulang, dan Ilham pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah. Karena Ilham ini pulang tergesa-gesa, buka pintu, ya, Pak, Bu, buka, tolong. Otomatis membuat ibu dan bapaknya terkejut melihat wajah pucat dari Ilham. Bapaknya bertanya, kamu dari mana? Bukannya tadi kamu tidur? Enggak, Pak, aku dari tambak. Ngapain kamu ke tambak? Aku penasaran. Terus kenapa kamu lari? Aku takut, Pak. Aku takut aku didatangi pocong dengan Wak Jon. Nah, mendengar itu bapaknya marah semarah-marahnya. Sudah bapak bilang, ngapain kamu ke sana? Dan di pagi harinya baru bapaknya si Ilham ini menjelaskan. Kalau bapak ngelarang kamu ke sana itu kenapa? Jadi, ya, ada satu yang tidak saya ceritakan di awal tadi. Kronologi kematian dari Wak Jon dengan Wak Qadir ini tadi, ya. Itu kan cuma saya bilang pertengkaran mereka main bacok-bacokan sebelum bapaknya Ilham dapat melerai. Nah, ternyata Wak Jon ini itu marah dengan Wak Qadir, mendatangi rumah Wak Qadir, karena Wak Qadir ini orangnya memang suka menjilat. Orangnya ini suka cari muka. Jadi diisukanlah tambak itu banyak kehilangan pakan, dan pakan itu dijual oleh Wak Jon. Itu fitnah dari Wak Qadir. Nah, Wak Jon ini sumbu pendek, langsung mendatangi Wak Qadir, langsung nantang duel. Daripada kau fitnah aku, lebih baik kita main pembunuhan. Nah, itu terjadilah gelut yang ya cukup epik lah kalau saya bilang, ya, kalau dari penjelasan bapaknya Ilham. Jadi mendengar ribut-ribut kayak gitu, bapaknya Ilham ini sebagai ya orang kepercayaan lah dari bosnya tadi, ya, yang ibarat kata
ngajak orang ini berdua, dia merasa tanggung jawab karena masalah ini tuh sudah semakin melebar, fitnah ini sudah semakin lebar. Bapaknya Ilham tahu kalau itu cuma fitnah dari Wak Qadir untuk ngusir Wak Jon lah dari situ. Dan Wak Jon ini direkrut sama bapaknya Ilham karena ini penting sekali peranan Wak Jon ini. Wak Jon ini preman dulunya, ya, memang seleting dengan bapaknya Ilham. Jadi mempekerjakan Wak Jon itu sama saja mempekerjakan security. Jadi orang-orang takut untuk berbuat yang aneh-aneh. Nah, jadi dengan membawa sebilah parang, Wak Qadir juga menunggu dengan sebilah parang. Wak Jon dengan sumbu pendek, ya, dengan emosi yang sudah meledak, ini langsung menantang duel. Dan ketika Wak Jon ini baru mau mengacungkan parang, Wak Qadir terlebih dahulu menyabet bagian tangan dari Wak Jon, tapi tidak menyebabkan Wak Jon ini meninggoy. Nah, Wak Jon langsung membalas, membagi atau membacok bagian leher atas ini, bagian depan sini, dan tenggorokan dari Wak Qadir itu hampir putus. Dengan melihat kondisi Wak Qadir yang sudah bersimbah darah, anak-anak dari Wak Qadir ini mengeroyok Wak Jon. Salah satu anak Wak Qadir ini langsung kayak dorong Wak Jon masuk ke dalam kolam. Wak Jon ini meninggoinya bukan karena tebasan parang, tapi karena kepalanya itu ditekan sampai ke dasar kolam. Nah, melihat itu bapaknya Ilham langsung melerai, langsung nyebur juga ke dalam kolam untuk menyelamatkan Wak Jon. Nah, makanya dari itulah Wak Jon ini masih sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi karena darah banyak habis, ditambah lagi oksigen karena dibenupin atau ditenggelamkan di dasar kolam, itu menyebabkan Wak Jon tak dapat diselamatkan. Cuman 1 hari dirawat di rumah sakit, lalu Wak Jon meninggal dunia. Makanya sosok penampakan Wak Jon ini lebih sering terlihat di dalam kolam karena penyebab kematiannya itu dari dalam kolam tersebut. Nah, jadi bapaknya si Ilham ini pas dua-duanya meninggal. Kenapa langsung pindah? Karena cuman selang semalam saja bapaknya Ilham ini didatangi oleh sosok Wak Qadir dengan pocongnya tadi. Dia mengatakan kalau dia tidak terima kalau matinya seperti itu, dia bakal kayak menggentayangi lah tempat itu dan menuntut balas itu sama bapaknya si Ilham ini tadi. Ya, tidak tahu alasannya kenapa bapaknya Ilham ikut-ikutan, mungkin karena bapaknya Ilham tadi nyelamatin si Wak Jon ini tadi, mungkin dendamnya di situ. Nah, dan selang 1 malam sosok Wak Jon tadi dengan rintih tangis minta tolong tuh sempurnakanlah kematianku. Nggak tahu salahnya di mana, padahal kan sudah diselamatin sama bapaknya si Ilham, dibawa ke rumah sakit, sempat dirawat, tapi dia merasa belum sempurna kematiannya. Jadi dengan teror-teror seperti itulah bapaknya Ilham memutuskan, kalau tinggal di sini itu bakal mengerikan, dan akhirnya dari duit tabungan yang dari hasil kerja selama ini, belilah sebidang tanah, bangun pondok di luar area tambang. Nah, kejadian ini baru diceritakan sebenar-benarnya ketika Ilham sudah mengalami kejadian yang mengerikan. Jadi tujuan Wak Jon tadi mengusir baliklah mulih. Mungkin niat jahat dari pocong Wak Qadir ini untuk melukai Ilham karena anak dari bapaknya Ilham tadi. Karena pocong Wak Qadir ini tadi kayak ada dendam dengan bapaknya Ilham. Nah, sosok arwah Wak Jon ini tadi tidak mau Ilham lama-lama di sana, makanya ditakut-takutin seperti itu biar Ilham tidak betah. Dan ketika sosok penampakan pocong itu menyatakan diri, Wak Jon langsung memberi isyarat mulih. Nah, jadi itulah yang dikatakan bapaknya Ilham, kamu jangan lagi ke sana. Bapak pikir kamu tidak bakal mengalami ini, tapi sudah terjadi sekali. Isyarat dari Wak Jon itu sudah ketangkap sama bapak. Kamu itu digodain biar kamu tidak berada di sana, kamu malah nekat ke sana, dan ketemulah kamu dengan sosok pocong yang sering melukai orang-orang yang masuk secara diam-diam atau orang-orang yang niat maling ke dalam wilayah tambang. Nah, mendengar hal itu, Ilham ini kayak baru kebuka pikirannya dan sadar kalau bapaknya lama-lama di sana ini bakal bahaya, dan dia minta
dengan ya segala hormat atau dengan apalah bapaknya, ya sudah Pak, akhirinlah. Ini panen terakhir, setelah panen terakhir ini biar aku kerja di luar kota, biar aku yang cari duit lah untuk bapak dan ibu, untuk adik-adik. Nah, itulah panen terakhir dari tambak tersebut. Bapaknya Ilham pun ngikutin apa yang disampaikan Ilham. Nah, dari tahun 2017, alhamdulillah Ilham dapat kerja tapi tidak di Indonesia. Ilham sekarang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia yang sekarang berada di luar negeri. Jadi dari dia kerja menjadi TKI itulah dapat menafkahi, dapat membiayai adik-adiknya, dan tidak perlu lagi bapaknya kerja jaga tambak yang sudah jelas tambak itu tidak baik untuk keselamatan bapaknya, karena ada arwah almarhum Wak Qadir yang berwujud pocong yang menyimpan dendam kepada Bapak Ilham. Nah, itulah sahabat-sahabat kisah misteri yang bikin saya merinding take di tempat ini pada malam Jumat. Jujur, ngebayanginnya dendam dua arwah ini dilampiaskan kepada seseorang yang masih hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi dari kisah ini kita ambil pelajaran ya sahabat-sahabat, kalau nyimpan dendam itu jangan sampai dibawa mati. Selesaikanlah di dunia ini, jangan sampai diselesaikan dengan bacok-membacok. Dan kalau ada masalah, bicarakanlah baik-baik. Walaupun ada permasalahan yang berat atau apa, kalau kita diskusikan, insya Allah akan mendapatkan solusi terbaik. Nah, jangan pula kita sering memfitnah, jangan pula kita sering menjelek-jelekan orang karena emosi orang kita tidak tahu. Hebat kita tidak tahu hebat orang. Berani orang sebatas mana, baga orang tidak tahu kita batasnya di mana. Ya, istilahnya itu kalau bahasa Jambi. Jangan pikirkan baga kita sendiri, baga orang kita tidak tahu. Nah, jadi satu lagi, apa yang kita dapat ambil dari hikmah pelajaran ini, seberani-berani apapun kita menghadapi sosok makhluk astral, jangan pernah menantang. Ketika gaib ditantang, binasa bisa saja mendatangi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak hikmah pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk Ilham yang telah membagikan kisah ini. Keren, kisahnya keren sampai saya merinding tadi ya. Jujur apa yang saya lihat tadi ya, sekilas kayak mau menggambarkan sosok pocong Wak Qadir itu tidak sampai ujung saya gambarkan. Na'udzubillahi min dzalik lah. Jadi itulah kisah misteri yang dapat saya bagikan di video kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan support. Jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah misteri yang saya bawakan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.